Halo teman-teman, kembali lagi di channel Bang Rizky. Hari ini Bang Rizky akan membahas aritmatika sosial bagian kedua, yang nanti pokok pembahasannya itu seputar rabat atau diskon, bruto, neto, dan tara. Tapi sebelum itu jangan lupa tonton video Bang Rizky ini sampai selesai supaya kalian mengerti, paham, dan bisa mengaplikasikan pembelajaran yang Bang Rizky sampaikan untuk menjawab soal-soal seputar aritmatika sosial. Oke, baik teman-teman, kita langsung masuk ke bagian pertama, yaitu rabat atau diskon. Nah, tapi sebelum itu kalian pasti sudah sering mendengar istilah dari diskon atau rabat ini. Nah, di sini Bang Rizky akan membahas kembali apa itu rabat atau diskon. Di sini, rabat adalah potongan harga atau lebih dikenal dengan istilah diskon. Rabat biasanya diberikan kepada pembeli dari suatu grosir atau toko tertentu. Nah, rabat atau diskon seringkali dijadikan alat untuk menarik para pembeli. Misalnya, ada toko yang melakukan obral dengan diskon dari 10% sampai 50%. Nah, sehingga para pembeli menjadi tertarik untuk berbelanja di toko tersebut karena harganya terkesan menjadi murah. Nah, biasanya memang rabat dan diskon ini sering kita jumpai di pusat perbelanjaan, grosir atau toko-toko tertentu. Nah, di sini untuk menentukan rabat, rumus rabatnya adalah sama dengan persentase diskon atau persentase rabatnya dikali harga kotor. Kemudian untuk mencari harga bersihnya sama dengan harga kotor dikurang rabat atau diskon. Nah, di sini untuk pengertian harga bersih itu adalah harga setelah dipotong diskon atau harga setelah diskon. Itu adalah harga bersih. Kemudian untuk harga kotor ini adalah harga sebelum dipotong diskon. Jadi ingat teman-teman, harga kotor itu adalah harga sebelum diskon. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini ada contoh soal pertama. Sebuah toko memberikan diskon 15%. Budi membeli sebuah rice cooker dengan harga Rp420.000. Berapakah harga yang harus dibayar Budi? Nah, kita jawab. Nah, sebelum itu jangan lupa kita baca ulang kembali soalnya, lalu kita cari apa aja yang diketahui dan apa aja yang ditanya. Nah, di sini sebuah toko memberikan diskonnya 15%. Budi membeli sebuah rice cooker dengan harga Rp420.000. Nah, jadi untuk harga rice cooker ini kita sebut dengan harga sebelum diskon ya teman-teman. Harga sebelum diskonnya sama dengan Rp420.000. Kemudian kita untuk mencari potongan harga atau rabatnya, itu ingat tadi rumusnya, persentase rabat atau diskon dikali harga kotor atau harga sebelum diskon. Di sini rabat tadi diketahui 15% atau kita ubah menjadi 15/100 dikali harga sebelum diskonnya Rp420.000. Hasilnya adalah Rp63.000. Berarti potongan harganya sebesar Rp63.000. Nah, di sini kita ingin mencari harga bersih atau harga yang harus dibayar Budi. Ingat rumus harga bersih, harga kotor dikurang rabat atau diskon. Nah, harga bersihnya atau harga setelah diskon, harga kotornya berapa? Harga kotornya Rp420.000. Nah, dikurang 63.000 itu untuk harga atau potongan harga atau rabat tadi ya. Dikurang 63.000 sama dengan Rp375.000. Berarti harga setelah diskonnya sebesar Rp375.000. Jadi Budi harus membayar sebesar Rp375.000. Baik teman-teman, kita langsung masuk ke contoh yang selanjutnya. Contoh kedua, itu sebuah penerbit buku menitipkan dua jenis buku masing-masing sebanyak 200 dan 500 buah. Pemilik toko harus membayar hasil penjualan buku kepada penerbit setiap 3 bulan.
Harga buku jenis pertama itu 7.500 per buku. Sedangkan buku jenis kedua itu Rp10.000. Rabat untuk setiap buku pertama itu 30%, sedangkan untuk buku kedua hanya 25%. Jika pada akhir 3 bulan pertama, toko itu berhasil memasarkan 175 buku jenis pertama dan 400 buku jenis kedua, berapa rabat yang diterima pemilik toko buku? Kemudian, berapa uang yang harus disetorkan kepada penerbit? Nah, kita jawab. Oke, baik teman-teman. Nah, untuk mencari bagian pertama, yaitu berapa rabat yang diterima, kita di sini harus menentukan dulu harga jualnya. Tadi kan kita diketahui ada dua jenis buku ya, ada dua jenis buku yang dijual. Jenis buku pertama itu harganya dijual per bukunya itu adalah Rp7.500. Nah, pada saat penjualan, dia berhasil menjual 175 buku untuk jenis pertama. Kemudian, untuk buku jenis kedua, itu harganya per buku, itu adalah Rp10.000, dan berhasil dijual 400 buku. Nah, untuk mencari harga jual, ingat teman-teman, untuk mencari harga jual, itu adalah banyaknya unit dikali harga per unit. Jadi, banyaknya per unit yang terjual pada buku jenis pertama itu adalah 175 dikali harga per unit. Harga per buku tadi berapa? 7.500. Berarti dikalikan sama dengan hasilnya 1.312.500. Berarti ini untuk harga jual jenis buku pertama ya. Untuk harga jual jenis buku kedua itu sama rumusnya, banyaknya unit dikali harga per unit. Untuk banyaknya buku yang terjual tadi adalah 400 buku untuk jenis buku kedua. Kemudian dikali dengan harga per bukunya untuk buku jenis kedua itu adalah Rp10.000. Kita kalikan, hasilnya adalah Rp4.000.000 untuk harga jual jenis buku kedua. Kemudian untuk mencari rabat buku, untuk mencari rabat tadi kan rumusnya persentasi rabat atau diskon dikali harga sebelum diskon atau harga kotor ya teman-teman. Jadi untuk rabat buku pertama itu tadi diskonnya di atas diketahui 30% dikali harga sebelum diskon itu tadi harga jual buku pertama yang tadi kita totalkan itu adalah Rp1.312.500. Kemudian kita kalkulasikan 30%, kita ubah aja 30/100 dikali Rp1.312.500. Kemudian hasilnya itu adalah Rp393.750. Itu untuk rabat buku pertama. Untuk rabat buku kedua itu rumusnya sama. Untuk mencari rabat, persentase diskon atau rabat dikali dengan harga kotor atau harga sebelum diskon. Jadi untuk buku kedua tadi diskonnya itu 25%. 25% dikali dengan harga jual buku kedua tadi yang kita totalkan tadi itu adalah Rp4.000.000. Kemudian kita turunkan 25% ini kita ubah aja menjadi 25/100 dikali 4 juta. Nanti hasilnya adalah Rp1.000.000 untuk rabat buku kedua. Nah, jadi teman-teman untuk menentukan rabat total yang diterima pemilik toko adalah kita jumlahkan rabat buku pertama ditambah dengan rabat buku kedua. Rabat buku pertama tadi senilai Rp393.750 ditambah Rp1.000.000. Nah, hasilnya adalah Rp1.393.750. Kemudian kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu berapa uang yang harus disetorkan kepada penerbit. Nah, di sini kita misalkan T itu adalah hasil penjualan total ya teman-teman, P itu adalah rabat, kemudian S itu adalah jumlah uang yang harus disetor ke penerbit. Oke teman-teman, untuk mencari hasil penjualan total itu sama dengan
harga jual buku pertama ditambah harga jual buku kedua, atau T sama dengan untuk harga jual buku pertama tadi kan 1.312.500 ditambah dengan harga jual buku kedua sebesar 4 juta rupiah. Nah, hasilnya adalah 5.312.500 rupiah. Kemudian untuk mencari jumlah uang yang disetor itu sama dengan hasil penjualan total dikurang rabat total. Ini rumus diskon tadi teman-teman ya. Untuk mencari harga bersih sama dengan harga kotor dikurang rabat total. Itu sama aja ya teman-teman. Untuk hasil penjualan total itu adalah harga kotor, harga sebelum diskon. Ini tadi ya, harga penjualan totalnya sebelum diskon sebesar 5.312.500. Kemudian kita buat ke dalam istilah S sama dengan T dikurang P, sama dengan untuk T-nya tadi adalah jumlah totalnya, hasil penjualan totalnya 5.312.500, benar, dikurang dengan P. P itu adalah rabat yang diterima. Rabatnya tadi adalah 1.393.750 rupiah. Ini untuk rabat total tadi ya teman-teman ya, dikurang rabat total, hasilnya adalah 3.918.750 rupiah. Jadi untuk jumlah uang yang harus disetorkan ke penerbit itu adalah 3.918.750 rupiah. Baik teman-teman, kita langsung masuk ke bagian kedua, yaitu bruto, neto, dan tara. Dan di sini bruto adalah berat kotor, yaitu berat suatu barang beserta dengan tempatnya. Ingat ya teman-teman, berat kotor itu atau bruto itu berat suatu barang beserta dengan tempatnya. Nah, untuk menghitung bruto sama dengan neto ditambah dengan tara. Nah, di sini untuk neto sendiri adalah berat bersih, yaitu berat suatu barang setelah dikurangi dengan tempatnya. Jadi neto itu adalah berat suatu barang tanpa tempat ya teman-teman ya. Berat suatu barang tanpa tempat atau setelah dikurangi dengan tempatnya. Nah, untuk menghitung neto ini adalah neto sama dengan bruto dikurang tara. Nah, kemudian tara itu adalah potongan berat, yaitu berat tempat suatu barang. Ingat, tara itu adalah potongan berat, yaitu berat tempat suatu barang. Berarti untuk berat tempatnya ya teman-teman. Nah, di sini untuk menghitung tara, jika diketahui persen tara atau bruto, maka untuk mencari tara digunakan rumus sebagai berikut. Tara sama dengan persen tara dikali bruto. Jadi misalkan untuk mencari tara, jika persen tara itu diketahui dan bruto diketahui, maka rumusnya adalah tara sama dengan persen tara dikali dengan bruto. Kemudian untuk menghitung persentase tara, rumusnya adalah persentase tara sama dengan tara dibagi dengan bruto dikali 100%. Ingat ya teman-teman, untuk mencari persentase tara, tara per bruto dikali 100%. Jadi bedakan tara sama persentase tara ya teman-teman. Oke, untuk setiap pembelian yang mendapat potongan berat atau tara dapat dirumuskan sebagai berikut. Di sini harga bersih sama dengan neto dikali harga persatuan berat. Nah, kita langsung masuk ke contoh ya teman-teman. Di sini contoh pertama, sebuah karung gabah bertuliskan bruto 73 kilo dan neto 71,5 kilo. Berapakah taranya? Nah, di sini untuk menjawabnya, ingat kita baca kembali soalnya, kita cari apa yang diketahui, apa yang ditanya. Di sini yang diketahui yaitu berat kotornya atau brutonya itu 73 kilo, bruto 73 kilo dan netonya 71, kilo. Di sini ditanya berapakah taranya. Nah, ingat tadi rumus tara
Tara bruto dikurang neto. Nah, untuk brutonya tadi 73 kilo dikurang netonya 71,5 kilo. Nah, hasilnya itu adalah 1,5 kilo. Berarti taranya itu sebesar 1,5 kilo. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal yang kedua. Seorang pedagang membeli 2 karung beras dengan berat seluruhnya 120 kilo dan tara 2%. Berapa yang harus dibayar pedagang jika harga 1 kilo beras itu Rp9.000 per kilo? Jawab. Nah, sama seperti yang tadi, di sini yang diketahui adalah 2 karung beras brutonya. Ini 2 karung beras brutonya adalah, atau berat kotornya adalah 120 kg. Di sini kemudian yang diketahui lagi adalah taranya, persentara ya, persentara itu 2%. Yang ditanya, berapakah harga yang harus dibayar pedagang jika harga 1 kilo beras itu Rp9.000 per kilo. Nah, di sini diketahui lagi ada harga per kilonya itu Rp9.000. Maka untuk mencari tara, jika persen tara diketahui sama bruto tadi, rumusnya adalah tara sama dengan persentase tara dikali bruto. Di sini persentase taranya itu adalah 2%. 2% kita ubah aja 2/100 dikali brutonya adalah 120 kilo. Jadi hasilnya adalah 2,4 kilo. Jadi taranya itu adalah 2,4 kilo. Oke, kemudian kita cari neto atau berat bersihnya. Yaitu tadi rumusnya adalah neto sama dengan bruto dikurang tara. Nah, brutonya tadi adalah 120 kilo, taranya tadi kita udah dapat hasilnya adalah 2,4 kilo. Jadi dikurangkan aja, dikurang 2,4 kilo sama dengan hasilnya adalah 117,6 kilo. Jadi netonya adalah 117,6 kilo. Jadi harga yang harus dibayarkan adalah, ingat tadi rumusnya adalah harga bersih sama dengan, untuk mencari harga bersih, neto dikali harga per satuan berat. Di sini netonya tadi adalah 117,6 kilo dikali harga per satuan berat. Harga per kilo beras tadi yang diketahui adalah Rp9.000. Jadi tinggal dikalikan aja, nanti hasilnya adalah Rp1.058.400. Jadi harga yang harus dibayarkan adalah Rp1.058.400. Oke, gimana teman-teman? Mudah kan untuk mempelajari diskon, bruto, neto, dan tara? Intinya kalian itu harus mengerti istilah dari harga bersih, harga kotor, diskon, bruto, neto, dan tara beserta rumus-rumusnya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini aja materi kita mengenai rabat, bruto, neto, dan tara. Terima kasih sudah menonton video Bang Rizky. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Bang Rizky, dan share video ini ke seluruh teman-teman kalian. Baik, saya Bang Rizky, pamit dulu. See you the next video.